Oke, baik. Sebelumnya saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramadhani Ari Putra dengan NIM 20.18043 dari kelas B. Di sini saya akan membacakan hasil tugas ketiga saya pada mata kuliah Sosioinformatika. Oke, langsung saja. Di sini terdapat soal yang pertama, yaitu Undang-Undang ITE memiliki pokok masalah yang diatur. Lalu sebutkan. Nah, di sini untuk pokok masalah yang diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu yang pertama pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, lalu yang kedua pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Nah, selain itu, Undang-Undang ITE juga mengatur tentang pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Lalu yang kedua, tanda tangan elektronik yang diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Lalu yang ketiga, penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir, perbuatan yang dilarang atau cybercrimes. Untuk soal yang kedua yaitu pelanggaran Undang-Undang ITE apa saja yang terkait dengan bidang TI. Sebutkan dan jelaskan. Nah, di sini saya menjawab yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta itu sendiri adalah penggunaan karya yang tanpa izin atau tanpa sepengetahuan melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta. Nah, pelanggaran hak cipta ini diatur dalam pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008. Lalu yang kedua, penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, kasus ini adalah kasus yang paling sering terjadi di Indonesia. Seringkali netizen memberitakan tentang keburukan suatu instansi ataupun seseorang yang akhirnya membuat ia dituntut karena perkataannya itu. Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat 3. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu adalah hacking. Hacking itu sendiri merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem yang ada. Nah, pelaku hacking dapat dikenai Undang-Undang ITE pasal 30. Untuk soal yang ketiga, pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik sangat banyak. Nah, jelaskan jenis-jenis pelanggaran dalam kaitannya penggunaan di media sosial. Nah, yang pertama itu ada menyebarkan berita hoax. Nah, berita hoax sendiri adalah berita tentang kebohongan. Pelanggaran ini sering sekali ditemui pada media sosial karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Lalu ada cyberbullying, yaitu kasus cyberbullying merupakan perilaku buruk yang biasanya berupa ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan kepada orang lain. Lalu yang terakhir ada menyebarkan berita kebencian. Menyebarkan berita kebencian ini berkaitan dengan pemberitaan hoax yang sebenarnya hanya sebagai opini si penulis berita saja dan berisi pesan provokasi. Nah, menyebarkan informasi yang mengandung kebencian ini merupakan pelanggaran etika dalam media sosial yang tertuai pada Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, agama, dan antar golongan atau sara. Nah, untuk soal yang terakhir, soal nomor 4, yaitu jelaskan sejarah pembentukan Undang-Undang ITE dan perubahannya. Untuk sejarah pembentukan Undang-Undang ITE dimulai pada tahun 2008, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang disahkan. Undang-undang ini sebagai undang-undang yang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi di Indonesia. Lalu pada tahun 2009, kasus Prita Mulyasari dan Judicial Review di MK 2. Nah, Judicial Review di MK 2 diajukan oleh Edi Cahyono, PBHI, AJI, dan lain-lain dengan putusan nomor 2 PUU nomor 8 tahun 2009. Nah, untuk tahun 2010, Judicial Review di MK
dilakukan oleh Anggara SH dan kawan-kawan dengan putusan nomor 5 PUU nomor 8 tahun 2009. Pada tahun 2012, pemerintah SBY berencana untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE namun belum terwujud dengan menyampaikannya ke DPR. Lalu pada tahun 2016, revisi tersebut telah terrealisasi. Nah, pada tahun ini juga Undang-Undang ITE resmi berlaku pada tanggal 28 November 2016. Baik, mungkin cukup dari saya untuk tugas ketiga pada mata kuliah Sosioinformatika. Jika ada kekurangan dan atau salah-salah kata, saya pribadi memohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.